Hai Excellent Generation, kita bertemu lagi di podcast Persekutuan Siswa. Sebelumnya kita sudah sama-sama belajar mengenai konsep diri yang sehat, lalu betapa berharganya kita di mata Tuhan, serta bagaimana Tuhan telah membuat rancangan-rancangan yang indah dalam diri kita masing-masing. Hari ini kita mau sama-sama belajar mengenai rencana Tuhan pada mulanya saat menciptakan manusia. Nah, sebenarnya saat pertama kali Tuhan menciptakan manusia itu seperti apa sih? Kita sama-sama membaca dari Kejadian 1 ayat 26-27. Di sana tertulis, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dari ayat ini kita sama-sama bisa melihat bahwa pada mulanya Allah menciptakan kita itu serupa dan segambar. Serupa dan segambar yang berarti kita sama-sama memiliki komponen yang dimiliki Allah, seperti pikiran, perasaan, dan kehendak. Kita sama-sama memiliki hal itu. Sungguh luar biasa ya teman-teman. Kita diciptakan segambar dengannya, kita memiliki hal-hal itu. Dan kita pun memiliki kualitas yang sama dengan Allah, seperti pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan Allah juga menciptakan kita sungguh amat baik. Kita bisa lihat bersama-sama di Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Wah, berarti kita semua manusia pada awalnya diciptakan sungguh amat baik. Sebelum-sebelumnya padahal Allah sudah menciptakan binatang, tanaman, lalu benda-benda di langit, tetapi Allah melihat bahwa segalanya itu baik. Ketika Tuhan selesai menciptakan manusia, Tuhan mengatakan bahwa segalanya sungguh amat baik. Berarti Tuhan melihat bahwa kita sangat berharga, kita diciptakan dengan sungguh amat baik. Teman-teman sadar gak sih kita diciptakan dengan sangat kompleks? Kita sangat detail. Kalau misalnya teman-teman mau lihat dari penelitian-penelitian, otak manusia itu sangat kompleks. Manusia itu sangat kompleks, sangat detail. Berarti kita, hebat banget pokoknya. Allah melihat bahwa ciptaannya itu sangat berharga, karena kita ini buatan Allah. Dan Tuhan menciptakan kita tidak sekedar, Tuhan menciptakan kita sungguh amat baik, udah kalian boleh tinggal di Taman Eden. Tidak seperti itu saja teman-teman, tapi Tuhan juga memberikan kita tugas yang mulia. Tuhan sudah ada rencana. Tuhan tidak sekedar menciptakan kita bagus, tapi bagus kalau tidak ada gunanya, tidak ada fungsinya buat apa? Nah, sehingga Tuhan punya tujuan. Manusia diberinya tugas. Saat itu manusia diberi tugas apa nih? Kita bisa lihat dari Kejadian 1 ayat 28. Sini tertulis, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Kalau dalam bahasa Inggris, beranak cucu dan menguasai itu berarti be fruitful and have dominion. Nah, artinya dari memenuhi bumi itu bukan berarti kita harus beranak pinak terus ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat keadaan sekarang kan bumi juga sudah terisi dengan manusia-manusia. Nah, sehingga di sini berarti be fruitful itu adalah berbuah. Berbuah menjadi berkat buat lingkungan. Menjadi garam dan menjadi terang buat lingkungan. Menjadi berguna, menjadi berfungsi di bumi ini. Dan lalu di sini juga have dominion. Have dominion bukan berarti kita menguasai bumi dengan semena-mena. Tapi Tuhan ingin agar kita bisa menjaga bumi, menjaga lingkungan,
mengusahakan sumber daya bumi yang ada dengan baik. Nah, Tuhan menciptakan kita sangat berharga dan dengan tujuan untuk melakukan pekerjaan baik. Tapi sayangnya teman-teman, saat manusia jatuh ke dalam dosa, saat itulah hubungan manusia dan Tuhan itu rusak. Karena saat itu manusia berkehendak sesuai keinginan sendiri, memiliki pemikirannya sendiri. Manusia berpikir bahwa mungkin hal itu adalah hal yang baik buat dirinya, tapi tidak baik. Sebenarnya itu tidak baik kalau sesuai kehendak Tuhan. Karena itulah manusia jatuh dalam dosa. Nah, karena itu gambar diri manusia menjadi rusak juga karena hubungannya terputus. Sama seperti ibaratnya cermin ya. Cermin awalnya akan memantulkan refleksi diri kita. Tetapi ketika cermin itu rusak atau cermin itu pecah, maka refleksi yang dipantulkan juga akan menjadi rusak. Sama seperti itu, ketika manusia jatuh dalam dosa dan berkehendak sesuai keinginannya sendiri, tidak sesuai kehendak Tuhan, akhirnya hubungan Allah dan hubungan manusia rusak. Dan manusia pun kehilangan identitas diri sebagai anak Allah. Padahal ketika manusia berhubungan dengan Allah, manusia mengetahui apa yang menjadi tujuan dan apa yang menjadi rencananya Tuhan dalam hidup manusia dan pekerjaan baik apa yang harus dilakukannya. Tapi ketika ada dosa, manusia tidak tahu apa yang harus dilakukannya, apa yang menjadi tujuan, apa pekerjaan baik yang diberikan Tuhan pada manusia. Kita bisa lihat bahwa akibat dari dosa itu sampai saat ini tetap ada. Mungkin dari kita, dari teman-teman, ada yang kehilangan arah dalam hidup, tidak tahu apa tujuan hidup kita. Kita tidak bisa lagi tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena dosa itu, kita sulit untuk memancarkan keserupaan gambar Allah dalam hidup kita. Padahal yang Tuhan inginkan kan adalah kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan agar kita bisa menjadi berkat buat lingkungan. Saat ini kita sama-sama belajar teman-teman, agar kita bisa kembali pada rancangan semula, yaitu untuk memancarkan kemuliaan Allah dimanapun, menjadi serupa dengan Allah lewat perkataan dan perbuatan kita. Seperti di Efesus 2 ayat 10, karena kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sini kita tahu ya teman-teman, Tuhan menciptakan kita sangat berharga. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan untuk melakukan pekerjaan baik, tetapi dosa-dosa itu menghalangi kita untuk memancarkan kemuliaan Tuhan, menghalangi kita untuk melakukan pekerjaan baik yang diberikan oleh Tuhan. Gimana caranya agar kita bisa kembali kepada Tuhan? Caranya adalah hiduplah di dalamnya. Sini pun tertuliskan di Efesus 2 ayat 10, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi teman-teman, kakak mengajak kita semua untuk bersama-sama kembali lagi kepada Tuhan, datang pada Tuhan, berdoa, membaca firman-Nya, agar kita semakin mengenal Tuhan, mengenal pencipta kita. Apa sih yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam hidup aku? Apa sih yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup aku? Apa yang Tuhan ingin aku lakukan? Pekerjaan baik apa yang Tuhan ingin aku lakukan dalam hidup ini? Mari kita bersama-sama bisa membaca firman-Nya, berdoa agar kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kita bisa kembali lagi pada rancangan Tuhan, yaitu untuk memancarkan kemuliaan Allah dimanapun kita berada, menjadi serupa dengan Allah lewat perkataan maupun perbuatan kita. Oke, sampai di sini saja sharing podcast hari ini. Kiranya firman hari ini bisa memberkati kita semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya. God bless you all.